Oke, kita sekarang akan membahas yang berkaitan dengan aturan-aturan pengisian elektron di dalam orbital. Dalam pengisian elektron di dalam orbital, menurut konfigurasi elektron menurut mekanika kuantum, ada 3 nanti. Yang pertama yaitu prinsip Aufbau. Aufbau bilang bahwa elektron-elektron mulai mengisi orbital dengan tingkat energi yang paling rendah, kemudian baru mengisi elektron orbital dengan tingkat energi yang paling tinggi. Maksudnya bagaimana? Ini ada namanya diagram tingkat energi. Kalau kita tahu 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D dan sebagainya, ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari ini. Pada kulit pertama, ya kan, subkulit yang dihasilkan adalah S. S itu dia punya orbital maksimal yang boleh diisi adalah 2, elektron yang boleh diisi adalah 2. Gitu. Jadi ini adalah 1S, kemudian 2S, 2P, 3S, 3P, 3D dan seterusnya. Jadi diagram tingkat energi ini adalah diperoleh dari keempat bilangan kuantum tadi. Kemudian maksud dari prinsip Aufbau itu bagaimana, gitu kan? Prinsip dari Aufbau itu di sini dikatakan bahwa elektron itu mulai mengisi orbital dengan tingkat energi yang paling rendah, kemudian dia baru mengisi orbital dengan tingkat energi yang paling tinggi, ya kan? Berarti pengisian elektron dimulai dari kulit yang terendah dengan subkulit yang terendah juga. Berarti dimulai dari sini dulu, ya kan? Dari mulai 1S, kemudian setelah 1S ke 2S, setelah ke 2S ke 2P, setelah 2P ke 3S, setelah itu ke 3P ke 4S, kemudian ke 3D 4P 5S, kemudian di sini 3D 5P, di sini ada 6S 6P dan seterusnya. Berarti setelah 5P adalah 6S. Setelah itu ber 5D 6P, setelah 6P di sini ada 7S. Gitu kan. Jadi kalau saya tuliskan, elektron dimulai atau konfigurasi elektron itu dimulai dari 1S, kemudian 2S, kemudian 2P, setelah 2P adalah 3S, kemudian 3P, kemudian setelah 3P adalah 4S, setelah 4S adalah 3D, setelah 3D adalah 4P, setelah 4P adalah 5S dan seterusnya. Nah, jadi elektron dimulai atau elektron mulai mengisi orbital dengan tingkat energi yang paling rendah. Di sini tingkat energi yang paling rendah adalah 1S. Kemudian berlanjut ke 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S dan seterusnya. Kemudian di sini 1S itu menandakan atau mengartikan bahwa elektron tersebut mengisi pada kulit pertama pada subkulit S atau pada L sama dengan 0. Kemudian aturan yang kedua adalah aturan Hahn. Aturan Hahn bilang bahwa elektron itu mengisi orbital akan menempati orbital yang kosong dengan arah rotasi sejajar. Setelah penuh, elektron lainnya menempati orbital dengan arah rotasi yang berlawanan. Jadi tadi pengisian elektron seperti yang saya jelaskan di sini tadi, ya kan? Ini adalah orbital, gitu kan? Pengisian orbitalnya untuk satu, kalau misalnya dia berasal dari satu kotak, ya kan, berasal dari satu kotak seperti ini, maka pengisian elektronnya tidak ada masalah kalau sudah satu gini seperti ini, gitu. Kemudian tidak ada ketetapan harus naik dulu baru turun, gitu kan. Boleh turun dulu baru naik, boleh, gitu. Tidak ada tetapan yang mengatakan bahwa elektron harus diisi yang searah jarum jam dulu kemudian yang berlawanan arah jarum jam, tidak ada. Yang penting pengisian elektron boleh sejajar, setelah penuh kemudian berlawanan. Oke, bagaimana kalau misalnya dia ada 3 atau 5 kotak atau 3 orbital atau 5 orbital, gitu kan, seperti ini. Misalnya seperti ini, pengisian elektron untuk ini kan adalah kulit P atau subkulit P, ya kan. Pada subkulit P ini dia memiliki orbital sejumlah 3. Pengisian elektronnya bagaimana? Pengisian elektronnya bisa dimulai dari
yang searah jarum jam dulu, seperti ini. Setelah penuh baru yang berlawanan arah jarum jam. Atau bisa juga seperti ini. Boleh juga diisi dari yang berlawanan arah jarum jam dulu, kemudian diisi yang searah jarum jam. Intinya dia harus mengisi orbital dulu satu persatu, kemudian baru yang berlawanan arah, atau dari berlawanan arah dari yang pertama itu. Jadi pengisian elektron harus satu persatu dulu, kemudian setelah penuh baru yang berlawanan arah. Sama boleh dari berlawanan arah, setelah penuh baru yang searah gitu. Kemudian yang ketiga, mohon maaf, ini adalah aturan yang ketiga. Aturan ketiga bahwa ada namanya asas larangan Pauli, di mana di dalam atom tidak boleh terdapat dua elektron dengan keempat bilangan kuantum yang sama gitu. Artinya tidak boleh terdapat dua elektron atau dua jenis atom ya yang memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Oke, sekarang contoh soal. Contoh soalnya misalnya gini. Di sini adalah 12 Mg, 38 Sr, 56 Ba, 16 S2 min. Kita disuruh mengkonfigurasikan menurut mekanika kuantum. Bagaimana konfigurasi menurut mekanika kuantum? Tadi kita sudah belajar aturan-aturan pengisian elektron atau aturan-aturan konfigurasi elektron. Ya kan? Menurut Aufbau, pengisian elektron dimulai dari orbital dengan tingkat energi yang terendah. Berarti dimulai dari 1s dulu. Ya kan, berarti 1s di sini, kemudian S tadi maksimal berisi berapa? 2. Lah yang kita hitung adalah pangkatnya ini, karena pangkat ini menandakan adalah elektronnya gitu kan. Yang diminta 12 berarti kita menghitung jumlah pangkatnya ini. Tapi berdasarkan apa? Berdasarkan diagram tingkat energi. Setelah 1s, kemudian apa? 2s itu juga pangkat 2 karena S itu memiliki hanya boleh diisi 2 maksimal elektron saja, sudah 4. Kemudian setelah 2s apa? 2p P itu dia tadi punya berapa maksimalnya dia adalah 6 ya kan. Coba kalau kita hitung ini 2 tambah 2 4 tambah 6 10 kurang 2, berarti setelah 2p tadi adalah 3s, berarti 3s pangkat 2. Ini kita hitung 2 tambah 2 4 tambah 6 10 tambah 2 adalah 12, sehingga konfigurasi untuk 12 Mg adalah seperti ini. Ini adalah konfigurasi elektron menurut mekanika kuantum. Kemudian kalau 38 Sr berarti kita mulai dari diagram tingkat energi terendah dulu, yaitu 1s, sambil menghitung pangkatnya 1s pangkat 2, setelah 1s 2s pangkat 2, setelah 2s 2p pangkat 6, setelah 2p pangkat 6 3s pangkat 2, setelah 3s berarti apa? 3p P itu 6, setelah 3p 4s pangkat 2. Coba kita hitung 2 tambah 2 4 tambah 6 10 tambah 2 adalah 12 tambah 6 adalah 18 tambah 2 adalah 20, yang diminta 38, berarti masih kurang. Setelah 4s ada apa? Setelah 4s ada 3D itu maksimal elektronnya adalah 10. Tadi sampai sini 20 tambah ini 10 kurang 8. Setelah 3D apa? 4p P itu punya elektron maksimal 6, berarti sudah berapa? 36. Setelah 4p 5s 2. Coba kita hitung lagi, 2 tambah 2 4 tambah 6 10 tambah 2 adalah 12 tambah 6 adalah 18 tambah 2 adalah 20 tambah 10 adalah 30 tambah 6 adalah 36 tambah 2 adalah 38. Konfigurasi elektron dari 38 Sr adalah seperti ini. Oke, sekarang kita bagaimana kalau mengkonfigurasikan 56 Ba? Berarti ingat pengkonfigurasiannya berdasarkan diagram tingkat energi yang paling rendah dulu. Di sini ada 1s, berarti kita mulai dari di sini adalah 1s pangkat 2. Setelah itu, setelah 1s pangkat 2 ada 2s pangkat 2. Setelah 2s ada
2P pangkat 6. Setelah itu setelah 2P adalah 3S pangkat 2. Kemudian setelah 3S pangkat 2 ada 3P pangkat 6. Setelah itu setelah 3P ada 4S pangkat 2. Setelah 4S pangkat 2 ada 3D pangkat 10. Kemudian setelah 3D ada 4P pangkat 2. 4P pangkat 6. Kalau kita hitung 2 tambah 2 tambah 6, 10 tambah 2 adalah 12, 12 tambah 6 adalah 18, 18 tambah 2 adalah 20, 20 tambah 10 adalah 30, ini 36. Setelah 4P ada 5S, 5S pangkat 2 tadi berarti 5S pangkat 2. Setelah 5S pangkat 2 4D, 4D nya pangkat 10. Kalau kita jumlahkan 2 tambah 2 4, 4 tambah 6 adalah 10, 10 tambah 2 adalah 12, 12 18, 18 tambah 2 adalah 20, 20 tambah 10 adalah 30, 30 tambah 6 adalah 36, 36 tambah 2 adalah 38, 38 tambah 10 adalah 48. Berarti kurang sekitar 8 elektron. Berarti setelah 4D di sini ada apa? Ada 5P. 5P itu pangkat 6. Berarti 48 tambah 6 masih 48 tambah 6 54. 54 kurang 2. Berarti sini ada 6S. Ada 6S, berarti setelah 6S pangkat 2. Lalu kita jumlahkan 2 tambah 2 tambah 4, 4 tambah 6 ada 10, 10 tambah 2 12, 12 tambah 6 18, 18 tambah 2 adalah 20, 30, 36, 38, 48, 48 tambah 6 54, 54 tambah 2 adalah 56. Sehingga konfigurasi untuk 56B adalah seperti ini, ya kan? Kemudian bagaimana kalau dia punya muatan? Kalau punya muatan yang namanya konfigurasi elektron, berarti kita harus tahu elektronnya dulu. Berarti kalau punya muatan, kita tidak bisa menyimpulkan bahwa elektronnya adalah langsung 16. Kenapa? Karena dia memiliki muatan. Seperti yang kita ingat bahwa elektron kalau memiliki muatan itu kan 16, kalau muatannya minus jadi plus, plus 2 sama dengan adalah 18. Berarti yang kita konfigurasikan adalah 18 ini. Berarti pengkonfigurasinya dimulai dari tingkat energi yang paling rendah dulu, yaitu 1S2, kemudian 2S2, setelah 2S2 adalah 2P6, setelah 2P6 ada 3S2. Ini sudah berapa? Sudah 12 kurang 6. Berarti setelah 3S2 3P6 seperti ini, ya kan? Setelah 3S2 3P6. Berarti konfigurasi untuk 6S 2 min adalah seperti ini. Oke, contoh lainnya misalnya suatu atom tersebut memiliki atau gini, Al dia punya elektron 13, disuruh mengkonfigurasikan, berarti dimulai dari 1S2 2S2, ya kan? Setelah itu setelah 2S2 adalah 2P6, setelah 2P6 3S2, setelah 3S2 kemudian apa? 3P. 3P berapa? 3P6. Kalau 3P6 kita jumlahkan 2 tambah 2 4, 4 tambah 6 adalah 10, 10 tambah 2 adalah 12. Kalau di sini kita isi 6, ya kan? Jadinya berapa? Jadinya 18, tapi yang diminta berapa? 13. Berarti ini bukan 6. Diisi berapa? Ini diisi 1. Gitu kan? Apa boleh? Boleh. Jadi maksimalnya adalah 6, tapi dia boleh kurang, dia tidak boleh lebih, gitu. Dari mana pangkat-pangkat ini? Seperti yang kita sudah pelajari tadi, ini berasal dari ini, ya kan? Kalau S itu maksimal punya 2 elektron, kalau P itu punya maksimal 6 elektron, kalau D punya maksimal dari 10 elektron, gitu, ya. Jadi ini adalah konfigurasi elektron berdasarkan mekanika kuantum, yaitu P
pengisian elektron atau elektron dimulai dari tingkat energi yang paling rendah dulu, kemudian ke tingkat energi yang tertinggi. Berarti 1s sama 2s lebih tinggi mana? Lebih tinggi 2s, lebih rendah mana? Lebih rendah 1s. Seperti itu. Oke, kalau misalnya pertanyaannya seperti ini. Tentukan harga keempat bilangan kuantum dari elektron terakhir untuk unsur-unsur berikut. Berarti kalau disuruh menentukan harga keempat bilangan kuantum dari elektron-elektron tersebut adalah, berarti kita mulai dulu dari ini konfigurasinya. Ini ya, seperti ini. Oke, dimulai dari 1s. 1s pangkat 2, setelah itu 2s pangkat 2. Ya kan, setelah 2s ke 2p dan 3s. 2p pangkat 6 sudah 10, setelah 2p adalah 3s pangkat 2. Kalau yang ditanyakan harga keempat bilangan kuantum tadi apa? Isinya adalah n, l, kemudian m, dan s. Ya kan? Ini adalah harga keempat bilangan kuantum. Ya kan? Kalau ditanyakan harga keempat bilangan kuantum dari elektron terakhir itu kan 3s2. Ya kan? Kalau ditanyakan harga keempat bilangan kuantum, n itu kulit itu yang mana? Kulit itu yang ini, sehingga n-nya adalah sama dengan 3. Kemudian l-nya sama dengan berapa? S itu tadi l sama dengan berapa? Kalau kita lihat di sini, s itu dia adalah l sama dengan 0. Berarti di sini dia L-nya adalah sama dengan 0. Di sini adalah L sama dengan 0. Kemudian setelah di sini L sama dengan 0, M-nya bagaimana? M itu tadi menentukan apa? Menentukan orbitalnya. Kalau di sini adalah S, berarti dia punya berapa orbital? Punya 1 orbital. Gitu kan? Berarti seharga berapa? Seharga 0. Berarti M-nya di sini adalah 0. Gitu. Kemudian setelah M-nya sama dengan 0, S-nya sama dengan berapa? S itu kan adalah elektron. Ini ada elektronnya berapa? 2. Yang searah jarum jam, berarti ada 2 elektron kan yang mengisi subkulit atau di orbital M ini adalah 2. Berarti S-nya adalah, yang terakhir adalah min setengah. Karena pengisiannya dimulai dari min setengah. Ini adalah harga keempat bilangan kuantum dari elektron terakhir. Oke, kemudian ini jangan 38Sr, kita ganti saja 13Al. Ya kan? Kalau misalnya 13Al, kita konfigurasikan 1s2, 2s2, 2p6, setelah 2p6, 3s2, setelah 3s2, apa? 3p. 3p berapa? P itu maksimal isi 6, tapi kita hitung dulu elektronnya. 2 tambah 2, 4, 4 tambah 6, 10, 10 tambah 2 adalah 12, 12 tambah di sini berarti tinggal 1, dipilih 1 seperti ini. Berarti kalau ditanyakan harga keempat bilangan kuantumnya, berarti kita menentukan N, L, M, dan S-nya. Gitu kan? Elektron terakhirnya mana? Elektron terakhirnya adalah 3p1 ini. Sehingga N-nya sama dengan berapa? N-nya adalah sama dengan 3. Dari mana? Dari sini. Terakhirnya kan 3. Kemudian L-nya, L itu subkulit. Ya kan? Subkulitnya di sini apa? P. P itu L sama dengan berapa? Kalau tadi S sama dengan 0, L sama dengan 0, kalau P adalah L sama dengan 1. Cek lagi di bilangan kuantum azimut. Kemudian M-nya itu menentukan kamarnya atau orbitalnya atau jumlah orbital. P itu tadi punya orbital 3. Ya kan, seharga min 1, 0, dan plus 1 gitu kan, tapi dia hanya diisi 1 elektron, berarti saya isi di 1 elektron. Nah, elektron ini mengisi pada orbital dengan harga berapa? Min 1, sehingga M nya di sini adalah min 1 gitu kan. Kemudian S nya, dia tadi elektronnya apa? Searah jarum jam atau berlawan arah jarum jam? Kalau searah jarum jam berarti S nya adalah plus setengah, seperti ini. Oke, sekarang kalau misalnya bagaimana dengan 16s2 min? Sama, kita harus menentukan dulu elektronnya.
16 ditambah 2, tambah 2 dari mana? Karena memiliki muatan min 2. Kalau muatan min 2 berarti sini jadi plus 2. 16 tambah 2 adalah 18. Sehingga elektron atau konfigurasinya dimulai dari 1s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s2, 3s2, 3p6. Setelah 3p6 kita hitung dulu. 2 tambah 2 4, 4 tambah 6 10, 10 tambah 2 adalah 12, 12 tambah 6 adalah 18. Ternyata sudah 18. Ya kan? Berarti kita cari harga keempat bilangan kuantumnya, yaitu N, L, M, dan S-nya. N-nya berapa? Elektron terakhir kan ini. Ya kan? Berarti dia punya N sama dengan 3, L-nya sama dengan berapa? P. P itu tadi L sama dengan 1. Kemudian P itu tadi punya 3, ini kan seharga min 1, 0, dan plus 1. Kemudian diisi berapa? 6 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tadi terakhir elektronnya diisi ke orbital dengan harga berapa? Plus 1. Sehingga di sini plus 1. S-nya tadi naik apa turun? Terakhirnya turun, sehingga S-nya adalah min setengah. Seperti ini. Ya, ini adalah konfigurasi elektron menurut mekanika kuantum. Oke, sekarang kalau bagaimana dibalik? Tadi kita disuruh menentukan harga keempat bilangan kuantum, sekarang dibalik, disuruh menentukan konfigurasi elektron dan nomor atom. Harga keempat bilangan kuantum untuk elektron terakhir dari suatu unsur X sebagai berikut. Dia punya N sama dengan 4, L sama dengan 1, M sama dengan min 1, dan S sama dengan min setengah. Oke, N itu tadi menunjukkan apa? Menunjukkan kulit. Kita tulis dulu di sini. Berarti kita tulis dulu di sini adalah 4, gitu kan? Kemudian L sama dengan 1. Tadi kalau L sama dengan 0 itu adalah S, L sama dengan 1 itu adalah P, kalau L sama dengan 2 itu adalah D, kalau L sama dengan 3 itu adalah F. Sama di sini L sama dengan 1 berarti apa? P. 4P. Kemudian M sama dengan min 1. Oke, kita tahunya kalau M sama S dengan cara apa? Dengan cara membuat ini orbitalnya. Karena udah tahu L sama dengan 1, atau pada kulit P itu orbitalnya ada 3. Ini kan seharga di sini min 1, 0, plus 1. Kemudian nanti elektronnya berhenti di min 1, di orbital dengan harga min 1. Berarti nanti orbitalnya berhenti di sini. Pada kondisi arah elektron yang min setengah. Min setengah itu kan berarti yang berlawan arah jarum jam, berarti seperti ini kan nanti, gitu kan. Nah, berarti sebelum ini itu kita isinya dia seperti ini, 1, 2, 3, 4, gitu kan. Berarti P4 ini punya elektron berapa jumlahnya? 4. Sehingga kalau kita konfigurasikan sebelumnya isinya apa? Dimulai dari ini dulu, 1s, berarti di sini nanti ada 1s pangkat 2, plus 1s ada apa? Ada 2s pangkat 2, 2s, 2p pangkat 6, 2p, 3s pangkat 2, 3s, 3p pangkat 6, 3p pangkat 6, 4s pangkat 2, setelah 4s pangkat 2 ada 3d pangkat 10, 3d baru ketemu 4p. Nah, 4p nya di sini ditulis yang tadi, 4p pangkat 4. Sehingga kalau ditanyakan konfigurasi elektronnya adalah dia seperti ini adalah konfigurasi elektronnya, ya kan. Kalau ditanyakan nomor atomnya, nomor atom dari X nya itu adalah berapa? Kita hitung, 2 tambah 2 adalah 4, 4 tambah 6 adalah 10, 10 tambah 2 adalah 12, 12 tambah 6 adalah 18, 18 tambah 2 adalah 20, 20 tambah 10 adalah 30, 30 tambah 4 adalah 34. Berarti X ini dia memiliki nomor atom atau elektron 34, seperti ini. Oke, ini adalah contoh-contoh soal yang perlu kalian pahami. Sampai sini dulu pembahasan tentang struktur atom bagian 3. Kita akan bertemu lagi pada
video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.